عامل نفسي طبعا والاستشفاء. Efek aksi kontroversial dan curangi timnas Indonesia di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Website hingga media sosial PSSI-nya Bahrain kena serangan siber. Peta Bahrain rusak dan diacak-acak hacker. Kerajaan Bahrain akui pusing dan bingung. Wasit Ahmad Al-Khaf jadi pengangguran dan tak diterima kerja di negaranya Oman, serta dikucilkan oleh masyarakat Oman. Mereka sampai meminta tolong Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi masalah ini. Jelang jumpa timnas Indonesia, China terkena musibah. Meski stadion Qingdao berkapasitas 50.000 penonton, namun supporter Cina malas untuk membeli tiket imbas dari performa buruk timnya. Tiket laga timnas Indonesia versus China langsung diborong oleh supporter Indonesia. Website hingga media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain terkena serangan siber. Hal ini disampaikan PSSI-nya Bahrain atau Federasi Sepak Bola Bahrain, Bahrain Football Association di akun Instagram mereka _Bahrainfa, meminta agar semua tindakan pencegahan diambil. Website, akun media sosial, dan sistem Federasi Sepak Bola Bahrain sedang diserang siber, tulis _Bahrainfa pada Senin 14 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi yang belum tahu, serangan siber merupakan usaha untuk mengakses, merusak, atau mengganggu sistem komputer atau data secara ilegal. Serangan ini dibuat melalui berbagai cara seperti meninfeksi komputer dengan berbagai virus hingga menyerang infrastruktur internet agar layanan online tidak tersedia. Dalam beberapa hari terakhir, Bahrain memang sedang menjadi trending topik di Indonesia. Penyebabnya karena timnas Bahrain diuntungkan wasit Ahmad Al-Khaf saat menjamu timnas Indonesia di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Wasit Ahmad Al-Khaf membuat beberapa keputusan yang menguntungkan Bahrain, mulai dari tidak memberikan hadiah tendangan bebas kepada timnas Indonesia hingga menghadiahkan waktu injury time di atas dari ketentuan yang berlaku. Akibatnya timnas Indonesia yang sudah unggul 21 hingga 90 injury time 6 menit atau sesuai batas waktu yang telah ditentukan di awal, harus puas mengakhiri laga dengan skor 2-2. Sejak saat itu, netizen Indonesia bertindak di media sosial. Tak hanya melakukan sumpah serapah kepada wasit, negara Bahrain juga menjadi imbasnya. Netizen Indonesia mengubah beberapa nama wilayah di Bahrain dengan kata AFC Mafia. Hal itu merujuk kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang dinilai sebagai sarangnya mafia. Terlebih Presiden AFC saat ini berasal dari Bahrain, yakni Salman bin Ibrahim Al Khalifa. PSSI sendiri sudah mengajukan protes kepada AFC dan juga FIFA untuk mengusut tuntas bagaimana bisa Ahmad Al-Khaf yang bertugas sebagai wasit tidak bertindak adil. Sementara itu dilaporkan wasit Ahmad Al-Khaf dilarang memimpin pertandingan usai merampok kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Ahmad Al-Khaf mendapat sorotan usai dianggap merugikan timnas Indonesia saat bertemu Bahrain di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Fans timnas Indonesia benar-benar dibuat geram. Di media sosial pun mengungkapkan kekesalannya karena wasit Ahmad Al-Khaf dianggap tidak adil. Hal ini pun memunculkan spekulasi bahwa Ahmad Al-Khaf akan mendapat sanksi dari FIFA karena permasalahannya di laga Bahrain melawan Indonesia. Namun muncul informasi baru bahwa Ahmad Al-Khaf benar-benar akan diparkir dan saat ini sudah tidak lagi mendapat pekerjaan. Jurnalis asal Oman, Kamis Al-Balusi, kepada program Dika yang dikutip dari akun X_info Sport 2 mendapat informasi soal nasib Ahmad Al-Khaf. Menurut salah satu sumber pribadinya, tagar Ahmad Al-Khaf mungkin tidak akan menjadi wasit selamanya. Tagar Al-Ain dari Emirates dan tagar Al-Hilal dari Arab Saudi di tagar AFC Champions League pada hari Senin 21 Oktober. Tulis akun Twitter _info Sport 2 dikutip Senin 14 Oktober 2024. Bahkan dikabarkan kini wasit Ahmad Al-Khaf tidak diterima ketika melamar pekerjaan dimanapun di negaranya, imbas karena mencurangi timnas Indonesia. Beberapa supporter dan juga warga Oman mengomentari tentang keputusan wasit Ahmad Al-Khaf tersebut. FIFA dan pemerintah Kesultanan Oman seharusnya turun tangan dan menyampaikan keluhan resmi ke Dewan Keamanan PBB terkait ancaman terhadap wasit Ahmad Al-Khaf. Sementara itu,
Kabar lain datang dari Timnas China lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berikutnya di round 3. Timnas China ditimpa masalah buruk atau musibah jelang bertemu Timnas Indonesia. Timnas China harus kehilangan pemain naturalisasinya yang mengalami cedera usai laga kontra Australia Kamis 10 Oktober 2024. Pemain yang dimaksud adalah Fernando Conceição atau Fernando cedera dalam pertandingan melawan Australia dan dipastikan tidak dapat bermain dalam pertandingan melawan Indonesia. Tulis akun Twitter Timnas China _Tim China PR pada Minggu 13 Oktober 2024. Di sisi lain, supporter China malas untuk membeli tiket laga Timnas Indonesia versus Timnas China. Padahal Stadion Qingdao berkapasitas 50.000 penonton. Timnas Indonesia akan melawan China dalam laga keempat grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia di Qingdao Youth Football Stadium Selasa 15 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Supporter tuan rumah dilaporkan tidak begitu tertarik untuk membeli tiket untuk laga tersebut sebab performa China buruk. Dalam 3 laga perdana di ronde ketiga mereka dikalahkan Jepang, Arab Saudi, dan Australia sehingga kini menjadi satu-satunya tim dengan near point di grup. Media China Qi melaporkan bahwa ini berimbas pada supporter China yang kurang tertarik untuk membeli tiket laga kontra Indonesia. Karena performa yang buruk akhir-akhir ini, penjualan tiket untuk pertandingan ini tidak ideal, kecuali harga terendah 280 yuan atau sekitar 617.000 rupiah. Semua tiket lainnya masih tersedia dan tiket diskon telah muncul di beberapa platform, tulis Qi di situs web resmi mereka Sabtu 12 Oktober 2024. Memang China sampai saat ini belum petik hasil memuaskan pada 3 laga terakhirnya. Bisa jadi China akan menjadi tim pertama yang dipastikan tersingkir dari babak ronde ketiga ini jika kembali kalah dari Indonesia. Di sisi lain, Timnas Indonesia sedang berusaha bangkit usai dirugikan oleh wasit Al-Kaf yang ditahan Bahrain 2-2. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada para pemain untuk melupakan kecurangan wasit sebab Timnas Indonesia masih memiliki asa untuk bisa main di Piala Dunia 2026. Sementara itu, supporter Timnas Indonesia yang ada di Qingdao, China siap mendukung skuad Garuda. Baru-baru ini dikabarkan 50.000 penonton supporter Indonesia siap memadati Stadion Qingdao, China. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.